Ya, saudara, sampai saat ini kami masih mencoba untuk mencari tahu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di Turki. Kami akan berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Turki, yakni Winda Trimelia Utami, untuk mengetahui kabar terkini dari sana pasca gempa dengan magnitudo 7,8 melanda. Halo, selamat siang waktu Indonesia, Winda. Ya, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Turki. Baik, Winda, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu. Saat ini Winda bertempat tinggal di mana setelah gempa terjadi dan bagaimana kondisinya? Ya, setelah gempa terjadi, kami langsung mengungsi. Dosen pembimbing saya langsung menjemput saya dan kita menuju desa karena di kota banyaknya bangunan yang sangat tinggi dan tidak memungkinkan untuk ditinggali karena gempa susulan sampai sekarang dan sampai saat ini masih terjadi walaupun dengan skala Richter yang sangat kecil begitu. Jadi sekarang kita sedang berada di sebuah desa yang jauh dari kota. Namun Hmm. walaupun begitu tidak ada yang berani masuk ke rumah, semuanya masih berada di luar rumah, tapi setidaknya kita menjauh dari bangunan-bangunan yang tinggi begitu. Dan juga tempat tinggal kami bisa dilihat di dalam mobil juga. Jadi semalaman kami tinggal dalam mobil, tidur dalam mobil dengan udara yang sangat dingin. Hmm. Terkadang mesin mobilnya kita hidupkan untuk sedikit menghangatkan kita begitu. Ya, untuk kondisi tempat tinggal dari Winda sendiri, apakah juga ikut terdampak gempa atau kondisinya seperti apa? Ya, untuk tempat tinggal saya sendiri, sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di Turki, saya bertinggal di asrama mahasiswa bergabung dengan mahasiswa Turki dan mahasiswa internasional lainnya. Hmm. Alhamdulillah tempat tinggal kita tidak berdampak, tetapi karena bangunannya yang tinggi dengan 5 lantai, sampai sekarang kita belum diizinkan untuk kembali ke asrama kita. Banyaknya pun mahasiswa di asrama kita juga masih diungsikan di taman-taman dan juga di ruangan yang sekiranya lebih aman atau di hall yang tidak memiliki 2 lantai dan Hmm. lebih tinggi begitu. Ya, Winda, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sejak gempa terjadi, Anda masih belum berani untuk masuk ke dalam bangunan karena memang belum ada anjuran untuk bisa masuk begitu dan Anda berada di mobil untuk beristirahat. Apakah hal itu juga dilakukan oleh warga lain yang ada di sekitar Anda? Ya, di sini kita ada beberapa mobil, ada 4 mobil Hmm. di sini, ada 4 mobil, dan juga beberapa warga juga melakukan hal sama. Namun ada beberapa warga yang juga sudah pergi ke tenda pengungsian karena ada beberapa tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Turki juga. Dan ada juga yang mungkin karena udara di luar sangat dingin, ada yang nekat untuk masuk ke rumah Hmm. dengan persyaratan bahwa rumahnya tidak ada yang retak dan juga tidak berada dalam bangunan yang tinggi begitu. Ya, sejauh ini untuk warga negara Indonesia sendiri yang bersama dengan Anda di wilayah Winda saat ini menempati asrama, apakah memang ada atau hanya Winda seorang diri? Ya, untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang berada di Adana itu ada 2 orang, tapi kami berbeda asrama. Walaupun Hmm. berbeda, tapi kami tetap dekat. Dan teman saya juga setelah saya konfirmasi, beliau dalam keadaan sehat-sehat saja. Namun sampai malam tadi juga mereka masih berada di luar ruangan dan tidak boleh memasuki gedung. Dan tapi tetap di sana makanan dan segala macamnya tetap disediakan begitu. Adakah koordinasi yang sudah dilakukan oleh KBRI setempat Winda terkait kondisi warga negara Indonesia yang berada di Turki? Sejauh mana koordinasinya? Ya, untuk saat ini yang sangat terdampak oleh gempa adalah di Kahramanmaraş sendiri, yaitu di pusat gempa yang tidak jauh dari sini. Dan banyaknya pelajar Indonesia di Kahramanmaraş sendiri juga akan dijemput oleh KBRI nanti yang akan diungsikan, mungkin akan dibawa ke kota yang lebih aman. Karena mahasiswa di Kahramanmaraş sampai saat ini berada di luar dan banyak juga dan lebih banyak mahasiswa di sana Hmm. jadi akan diungsikan begitu. Mhm. Sejauh ini setelah gempa yang pertama kali dengan magnitudo cukup besar begitu ya, 7,8, Hmm. apakah masih terus terasa gempa susulan sampai saat ini, Winda?
Ya, sampai saat ini, sampai tadi pagi itu masih terasa walaupun dengan skala Richter yang sangat dikit sekali, sangat kecil sekali. Dan kalau saya lihat dari aplikasi yang ada, itu hampir setiap 5 menit itu masih ada gempa yang datang, walaupun dengan skala Richter yang kadang 2 skala Richter dan tidak Mhm. kami rasakan, tetapi terkadang bisa sampai 5 skala Richter begitu. Mhm. Pada saat gempa terjadi dengan magnitudo 7,8, pada saat itu Winda kondisinya sedang melakukan aktivitas apa? Kemudian mungkin bisa diceritakan detik-detiknya saat itu seperti apa, Winda? Ya, pada saat gempa terjadi, pada saat itu jam 4 lewat 17 pagi, kami masih Mhm. tidur bersama dengan teman saya, teman sekamar saya, kami berada di asrama. Kami bersama-sama bangun, tapi masih dalam keadaan bingung, seperti apakah ini mimpi, apa yang terjadi, dan segala macamnya, kami masih menebak-nebak. Dan kemudian ketika kami melihat pintu lemari yang terbuka dan berguncang-guncang, baru kami sadar, oh ini ternyata gempa. Karena kami berada di Mhm. lantai 4, jadi kami tidak bisa langsung langsung turun. Kami mencari tempat aman dan berada di bawah meja. Kami menunggu sekitar 2 sampai 3 menit karena gempanya lumayan lama dan tidak berhenti. Eh, dan ketika gempanya berhenti, baru kami keluar dari kolong meja dan berlari keluar untuk mencari tempat yang aman begitu. Mhm. Sekitar 2 sampai 3 menit ini getaran gempa terus terasa begitu ya pada saat gempa itu Iya, terjadi. Winda, benar. selama Anda berada di Turki, apakah ini merupakan gempa yang pertama kali Anda rasakan atau sebenarnya sudah pernah merasakan gempa sebelumnya di Turki? Ya, ini pertama kali saya merasakan gempa di Turki selama 3 tahun, 3,5 tahun saya tinggal di Turki dan ini yang pertama. Mhm. Teman-teman WNI lain yang berada di Turki, apakah ada yang berada di lokasi yang terdampak gempa, Winda? Ya, banyak sekali warga negara warga negara Indonesia yang berada di daerah yang terdampak gempa. Karena Mhm. daerah yang terdampak gempa ini bukan hanya satu provinsi, tetapi 10 provinsi dan juga sampai ke negara lain seperti Suriah begitu. Jadi kalau di tempat saya ini, yang sudah saya hubungi teman-teman saya juga, WNI yang menikah dengan warga negara Turki, sampai sekarang keadaan mereka masih aman dan ada yang di tenda pengungsian, ada yang juga yang di rumah mereka begitu. Mhm. Untuk warga negara Indonesia atau mungkin mahasiswa di Turki sendiri yang kemudian sudah berkoordinasi dengan KBRI ini, apakah nanti akan dijadikan menjadi satu tempat di lokasi pengungsian khusus WNI atau seperti apa? Apakah ada informasi terkait itu, Winda? Sampai saat ini saya belum tahu, tetapi dari informasi yang saya dapat, sepertinya akan dijemput dan Mhm. dibawa ke satu lokasi tempat, khususnya teman-teman yang berada di pusat gempanya begitu. Mhm. Untuk Winda sendiri, apakah Winda juga termasuk nantinya dengan WNI yang akan ikut dievakuasi bersama-sama untuk menempati satu titik aman atau masih terus ada di lokasi yang saat ini Winda berada? Ya, untuk saya sendiri, saya akan terus berada di sini karena dampak gempanya eh, tidak terlalu buruk karena saya juga sudah meninggalkan kota, sekarang sedang Mhm. berada di desa. Dan untuk teman-teman yang dijemput itu adalah teman-teman yang berada di pusat gempa seperti di Kahramanmaraş begitu. Kalau saya sekarang sedang berada di Adana, jadi Mhm. kami di Adana masih aman. Oke. Eh, Kalau Mm. misalnya kisaran jaraknya antara lokasi Mm-mm. Winda saat ini berada dengan pusat gempa, kira-kira Mm-mm. berapa jauhnya, Winda? Ya, tidak terlalu jauh ya, mungkin sekitar jarak 3 provinsi begitu, tapi sangat dekat begitu. Mhm. Untuk mitigasi gempa sendiri yang dilakukan oleh pemerintah setempat sejauh ini, yang Winda rasakan sudah sejauh mana? Kemudian untuk makanan, stok makanan yang dimiliki oleh warga termasuk oleh Winda sendiri seperti apa? Ya, untuk bantuan dari sejak terjadinya gempa itu sudah berdatangan juga dari pemerintah Turki dan sampai pagi ini juga dari berbagai negara juga sudah datang. Untuk pemerintah Turki sendiri setiap jamnya dan setiap waktunya mereka mengirimkan himbauan untuk selalu Mhm. waspada dan juga mereka telah mendirikan tenda-tenda dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang mengungsi di luar begitu. Mhm. Dan juga bagi teman-teman kita yang teman-teman mahasiswa kita orang Turki yang mungkin berada di zona yang tidak aman sekarang,
sampai sekarang pihak maskapai dan juga pihak bus memberikan memberikan tiket untuk pulang kampung Hmm. dengan harga yang sangat miring begitu. Ya, artinya pemerintah setempat juga membantu untuk melancarkan warga yang ingin mengevakuasi diri ya pasca gempa dengan Iya, benar. magnitudo 7,8 ini. Sejauh ini yang Anda bisa laporkan kepada kami, Winda, di Turki sendiri, kondisinya seperti apa? Ya, sampai saat ini karena tadi malam cuacanya sangat dingin dan juga turun salju dan turun hujan di beberapa tempat. Jadi proses evakuasi mungkin agak terhambat, tapi jumlah korban yang ada sampai saat ini lebih dari 2.000 orang dari 10 provinsi dan juga ada 14.000 orang yang luka-luka. Dan ada sekitar 6.000 lebih bangunan yang hancur di 10 provinsi termasuk di provinsi saya. Hmm. Ya, terima kasih banyak Winda. Ini adalah warga negara Indonesia, saudara yang saat ini berada di Turki dan masih merasakan dampak dari gempa meskipun memang intensitas gempa susulannya ini juga relatif mulai rendah begitu ya, Winda. Ya, Winda, terima kasih sekali lagi, tetap berhati-hati Sama-sama. dan semoga nanti bisa mendapatkan tempat menginap sementara karena tidak bisa memasuki apartemen sementara ya sejauh ini. Terima kasih sekali lagi, Winda. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.